Hasil imbang lawan Lebanon membuat Indonesia benar-benar membutuhkan sosok Ula Romeni. Andai ada Ula mungkin bisa cetak gol. Sebagaimana yang diketahui, laga sangat seru baru saja tersaji antara timnas Indonesia versus Lebanon dalam laga FIFA Matchday. Ya, laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo ini berlangsung begitu sengit dan seru. Lebanon yang kualitasnya jauh di atas Chinese Taipei yang jadi lawan Indonesia sebelumnya jauh lebih memberikan perlawanan. Meski begitu, para pemain skuad Garuda juga tampil Spartan dan tak mau kalah satu sama lain. Peluang-peluang emas pun coba dihasilkan pasukan Merah Putih dan beberapa kali cukup membuat pertahanan Lebanon kewalahan. Namun terlepas dari hasil laga, sebelumnya, pelatih timnas Lebanon, Miodrag Radulovic, mengaku sudah lama mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, kekuatan Garuda saat ini semakin solid karena dihuni perpaduan antara pemain diaspora yang berkarir di Eropa dan pemain lokal yang berkembang di liga domestik. Meski begitu, Radulovic menegaskan sepak bola Indonesia bukan hal asing baginya, sebab dia pernah menangani sejumlah pemain Montenegro yang kini berkarir di Indonesia, termasuk Ilija Spasojevic, sehingga cukup memahami karakter permainan di tanah air. Lebih lanjut, pelatih berusia 57 tahun tersebut juga menyoroti kehadiran banyak pemain diaspora di timnas Indonesia. Nama-nama seperti Kelvin Verdong, Emil Audero, Jai Idzes, hingga Dean James disebutnya mampu meningkatkan kualitas skuad Garuda secara signifikan. Meski begitu, Radulovic menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya bertumpu pada pemain diaspora. Menurutnya, pemain lokal yang tampil di Liga 1 juga berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam membangun tim nasional yang lebih kompetitif. Saya sudah mengikuti perkembangan itu sejak lama, terutama karena saya pernah melatih sejumlah pemain Montenegro yang kini berkarir di Liga Indonesia. Semua itu berdampak positif pada kualitas tim nasional mereka. Saya sangat memahami level pemain yang datang dari liga-liga besar tersebut, tapi saya juga melihat pemain lokal Indonesia punya kualitas bagus, karena level liga domestik mereka terus meningkat dari tahun ke tahun, ungkap Miodrag Radulovic. Bagi Indonesia, partai uji coba kontra Lebanon ini sangat penting sebagai persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Sementara itu, bagi Lebanon, pertandingan kontra Garuda menjadi bagian dari persiapan menuju lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Tidak heran, Radulovic menekankan pentingnya laga ini sebagai sarana mengukur kekuatan sekaligus menjaga konsistensi tim. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyebut duel timnas Indonesia versus Lebanon ini sebagai ajang simulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 4. Menurut Erick Thohir, duel Indonesia versus Lebanon lebih mendekati suasana pertandingan resmi. Pasalnya, timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia putaran keempat mendatang akan berhadapan dengan tim-tim kuat dari Timur Tengah. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sedang mencoba menerapkan formasi andalannya. Sebab, di laga kontra Taiwan dan Lebanon, Patrick Kluivert kini menerapkan 4 bek sejajar. Jelas, ini merupakan filosofi yang disukai Patrick Kluivert dan pelatih-pelatih asal Belanda. Sebab, di laga-laga sebelumnya, Kluivert tidak bisa melakukan banyak perubahan karena minimnya waktu persiapan. Oleh karena itu, di laga kontra Australia, Bahrain, Cina serta Jepang beberapa waktu lalu, Kluivert hanya meneruskan apa yang sudah dibangun pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Melawan Lebanon tentu saja saya tidak mengubah sistem, saya hanya menyempurnakan sistem, ada hal lain yang harus diperbaiki. Tetapi seperti yang Anda lihat, eksekusi sistem dan apa yang saya minta dari para pemain benar-benar dieksekusi dengan baik. Ya, tentu saja ini sistem lain yang akan kami terapkan, jadi kepercayaan diri tim adalah hal yang paling penting, itu harus kami kembangkan. Tidak peduli melawan siapapun, kami jelas harus fokus pada diri sendiri, ungkap Patrick Kluivert. Semalam, timnas Indonesia harus rela ditahan imbang Lebanon dengan skor 0-0 pada laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo. Ya, permainan agresif sudah ditunjukkan timnas Indonesia sejak peluit kick-off babak pertama berbunyi. Pada menit ke-16, Ricky Kambuaya berhasil melakukan penetrasi dari sayap kiri untuk membuka peluang, tapi langsung dilanggar keras oleh pemain Lebanon ketika ingin masuk kotak penalti. Menginjak menit ke-26, pertandingan memanas karena Kevin Dix dan Jai Idzes terlibat friksi dengan pemain Lebanon yang menekel keras Miliano Jonathans ketika ingin melakukan serangan balik. Saat itu, Dix terpancing emosi hingga menarik kerah pemain Lebanon. Namun, momen friksi tersebut tidak berlangsung lama setelah dilerai para pemain dari kedua tim dan wasit mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Lebanon. Tidak lama kemudian, Indonesia kembali tampil menekan dan sering memanfaatkan sayap kiri yang ditempati Yakob Sayuri dan Miliano Jonathans. 10 menit jelang turun minum, Indonesia memiliki peluang terbaik lewat Stefano Lillipali, namun sayang, sepakannya masih melambung ke atas mister gawang Lebanon. Memasuki babak kedua, Lebanon mencoba tampil menggebrak dan berhasil mendapat peluang emas pada menit ke-47. Namun,
Tendangan keras yang dilancarkan striker Karim Darwish saat itu, masih bisa dihalau oleh kiper timnas Indonesia, Emil Audero. Usai mendapat serangan kejut dari Lebanon, timnas Indonesia langsung kembali tampil disiplin untuk menyerang. Peluang emas pun kembali didapat Lily Pali pada menit ke-56 ketika tendangan balik badannya masih melesat terlalu keras dan melambung ke atas mistar gawang. Merasa buntu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memutuskan untuk langsung mengganti 4 pemain pada menit ke-61, termasuk menukar Kelvin Verdong dengan Tom Haye dan rotasi Stefano Lillipali dengan Adrian Wibowo yang baru pertama kali bergabung dengan skuad Garuda. Namun, permainan timnas Indonesia tidak terlalu banyak mengalami perubahan seusai melakukan pergantian. Peluang demi peluang masih didapat, tapi jarang ada tembakan yang tepat sasaran karena tebalnya pertahanan Lebanon. Memasuki injury time babak kedua, keributan antar pemain malah kembali terjadi karena pemain Lebanon merasa tidak senang dengan Marcelino Ferdinand yang memberikan bola dengan tendangan ketika ia ingin melakukan lemparan ke dalam. Tom Haye yang berinisiatif membela Marcelino langsung mendorong pemain Lebanon dan membuat kerumunan membesar hingga melibatkan beberapa staf pelatih dan pemain cadangan masuk lapangan. Setelah dilerai dan didamaikan masing-masing anggota tim, pertandingan tetap berlanjut dengan dominasi timnas Indonesia yang terus menekan pertahanan Lebanon. Namun, kedua tim tetap saja gagal mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Momen panas juga kembali terjadi sesaat setelah berakhirnya laga. Para pemain Lebanon yang mencoba mengulurkan tangan kepada Tom Haye langsung ditolak. Tidak hanya satu pemain, Haye menolak salaman dengan semua pemain Lebanon. Jelas momen seperti harus menjadi pengingat, jika di ronde keempat nanti timnas Indonesia juga bisa saja dihadapkan dengan situasi serupa, mengingat lawan di ronde 4 nanti sama-sama berasal dari Timur Tengah yang dikenal dengan gaya provokasinya. Hingga selaku Komite Eksekutif, Exco, PSSI, mengatakan bahwa akan ada kejutan dari Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Hal ini kemudian langsung dikaitkan sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk skuad Garuda. Nama beberapa pemain langsung dikait-kaitkan dengan rumor ini. Bahkan ada desas-desus baru yang mengatakan proses naturalisasi pemain baru tersebut akan segera diproses selesai sebelum Oktober 2025. Sebelumnya, ada nama Mauro dan Miliano yang merupakan pemain keturunan baru yang sudah dinaturalisasi PSSI. Setelahnya, dikabarkan masih ada beberapa nama lagi yang akan segera menjalani proses naturalisasi. Rumor ini tersirat dari unggahan Arya Sinulinga di akun Instagram miliknya Arya M. Sinulinga. Exco PSSI itu menyinggung soal kejutan yang disiapkan Erick Thohir. Sayangnya, ia tak menjelaskan kejutan seperti apa yang akan diberikan oleh Ketua Umum PSSI itu. Satset, akan ada kejutan lagi, ketum kita mantap, tambah pemain naturalisasi? Tunggu saja, tulis Arya dikutip dari unggahannya. Meski tak dijelaskan, para warganet langsung menduga kejutan tersebut adalah penambahan pemain naturalisasi baru ke timnas Indonesia. Tak sampai di situ, netizen lain bahkan menyebut akan ada beberapa pemain naturalisasi sekaligus yang akan bergabung. Sekali lagi, meski belum ada klarifikasi terkait rumor ini, banyak warganet yang sudah menyinggung beberapa nama. Banyak yang menduga pemain naturalisasi baru yang akan ditambahkan ke timnas Indonesia antara lain Devin Nerens dan Crescencio Summerville. Patut dinantikan, apakah akan ada kejutan pemain naturalisasi baru lagi dari PSSI. Timnas Indonesia hadapi Lebanon, saatnya Kluivert tampilkan kekuatan penuh. Atmosfer panas mulai terasa di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia akan menjamu Lebanon dalam laga uji coba internasional. Senin, 8 September 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bukan sekadar laga persahabatan, ini adalah panggung pembuktian. Pelatih kepala Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan komposisi terbaiknya, menyusul kemenangan telak 6-0 atas Taiwan beberapa hari lalu, di mana sejumlah pemain inti masih disimpan. Kini, publik sepak bola nasional menantikan wajah asli Garuda jelang tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sejak era modern sepak bola Indonesia. Di grup B, skuad Garuda akan berhadapan dengan dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak, pada Oktober mendatang. Melawan Lebanon, yang dikenal sebagai tim tangguh di Timur Tengah, adalah simulasi nyata menghadapi gaya permainan Arab. Tak heran jika laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi strategi Kluivert. Sejauh ini, sang pelatih asal Belanda telah mencoba berbagai kombinasi pemain dalam beberapa laga sebelumnya. Namun, lawan seperti Lebanon akan memaksa Kluivert untuk mengasah starting 11 utama. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk melihat bagaimana para pemain inti beradaptasi satu sama lain dalam tekanan pertandingan yang sebenarnya, ujar Kluivert dalam sesi jumpa pers. Kami bersiap untuk Oktober, dan Lebanon adalah bagian penting dari proses itu. Sejumlah pemain bintang seperti Rafael Struijk, Pratama Arhan, hingga Tom Haye yang sempat diistirahatkan saat melawan Taiwan,
diprediksi akan tampil sejak menit pertama. Dukungan puluhan ribu supporter di Gelora Bung Tomo bakal jadi suntikan moral tersendiri bagi para punggawa merah putih. Apakah Patrick Kluivert akan menunjukkan tangan dinginnya dan menyatukan kekuatan terbaik Garuda? Atau justru Lebanon menjadi batu sandungan sebelum pertarungan sesungguhnya dimulai? Sorotan malam Senin nanti bukan sekadar tentang hasil akhir, tapi tentang arah dan harapan. Karena dari laga melawan Lebanon inilah, bangsa ini bisa mulai bermimpi lebih tinggi menuju panggung Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang melakoni laga FIFA Matchday. Ajang ini merupakan persiapan menyambut babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai menang 6-0 dari Cina Taipei, Timnas Indonesia masih memiliki satu pertandingan lagi menghadapi Lebanon. Asa untuk Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 membuat sejumlah pemain keturunan Indonesia kirim-kirim kode ingin dilirik PSSI. Salah satu pemain potensial yang bisa dinaturalisasi ialah pemain AS Roma, Devin Nerens. Devin Nerens bahkan di akun Instagram miliknya sudah diikuti akun ternama seputar pemain keturunan, Halfbold Indonesia, kode keras bahwa ia memang memiliki garis keturunan Indonesia. Terbaru, Devin Nerens menuliskan komentar pada postingan Timnas Indonesia pasca kemenangan Timnas Indonesia dari Cina Taipei. From now on, don't wait until everything is perfect, because perfection is on your journey, tulis komentar Devin Nerens. Yang artinya, mulai sekarang jangan tunggu sampai semuanya sempurna. Karena kesempurnaan ada dalam perjalananmu. Komentar dari pemain keturunan Indonesia berbanderol 173 miliar rupiah itu pun mendapat perhatian netizen. Tercatat komentar dari Devin Nerens itu mendapat tanda like sebanyak 3.628 pengguna Instagram. Netizen itu pun merayu Devin Nerens untuk mengikuti jejak Miliano Jonathan dan kawan-kawan untuk membela Timnas Indonesia. Apakah kamu siap untuk Indonesia? Tulis Bayu. Indonesia sedang menuju panggung Piala Dunia. Apakah kamu tidak ingin ikut di dalamnya? Tulis akun Redzone. Semoga kamu mau memakai jersey merah putih suatu hari nanti. Sambutan hangat selalu ada untukmu, ucap Harry. Timnas Indonesia bermain di laga FIFA Matchday September 2025. Dengan perkasanya, skuad Garuda mampu meraih kemenangan usai mencetak 6 gol tanpa balas pada laga yang berlangsung di Gelora Bung Tomo Jumat malam. Hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Cina Taipei langsung mendapat sorotan dari media Thailand, Thairat Sport. Media Thailand itu memuji Timnas Indonesia yang bermain sangat apik saat bertemu dengan anak asuh Wang Zeming. Pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia baru saja mengalahkan tim nasional Cina Taipei, tulis Thairat Sport. Ini tentu menjadi sinyal berbahaya bagi negara-negara di ASEAN bahkan di Asia. Indonesia semakin kuat, lanjutnya. Dengan perkasanya, Indonesia mampu mengalahkan Cina Taipei dengan skor 6-0 tanpa balas, terangnya. Tim sekelas Cina Taipei tidak mampu mengalahkan tim yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ini memang sangat sulit, lanjut media tersebut. Media Thailand tersebut juga memberi dukungan untuk Indonesia agar mampu bermain apik di round 4, agar mampu lolos Piala Dunia 2026. Kita berharap Indonesia mampu memberikan permain terbaik di laga round 4, semoga dapat hasil yang positif, tegas Thairat Sport. PSSI berkomitmen Timnas Garuda berlaga di seluruh Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya berkomitmen menghadirkan laga-laga tim nasional ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk mempertimbangkan membawa Timnas U17 dan U20 bertanding di Papua serta Kalimantan. Timnas bukan hanya bermain di Jakarta. Kita harus berani membawa Timnas ke seluruh pelosok Indonesia, kata Erick saat ditemui wartawan setelah laga FIFA Matchday kontra Taiwan di Stadion GBT Surabaya, Jumat 5 September malam. Dia pun mencontohkan suksesnya laga tim nasional U17 Indonesia di Sumatera Utara pada kompetisi Piala Kemerdekaan 2025, 12 hingga 18 Agustus, yang secara total mampu menghadirkan lebih dari 50.000 penonton. Animo masyarakat itu dianggap Erick sebagai bukti bahwa laga-laga timnas Indonesia termasuk di kelompok usia disambut baik di semua wilayah. Jadi, ke depan bukan tidak mungkin kami akan membawa timnas U17 dan U20 Indonesia ke Kalimantan dan Papua, tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Erick menyinggung pula pertandingan persahabatan FIFA Matchday yang digelar di Surabaya, 5 dan 9 September 2025, serta kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo, 3 hingga 9 September 2025, yang diklaimnya mampu menyedot antusiasme supporter. PSSI, dia melanjutkan, berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur lantaran pertandingan-pertandingan di wilayahnya sejauh ini berjalan lancar. Sebelumnya, Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata,
sempat melontarkan kritik soal keputusan PSSI yang memainkan pertandingan-pertandingan timnas Indonesia di luar Jakarta. Simon menyampaikan bahwa Jakarta, khususnya Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, seharusnya menjadi markas timnas Indonesia. Menurut dia, jika berlaga di SUGBK, laga timnas selalu dipenuhi penonton, berbeda dengan laga di daerah lain yang menurutnya tidak terjual habis. Simon juga menyebut atmosfer masyarakat di Jakarta terhadap pemain sangat mengagumkan, sehingga dia berharap timnas tidak bermain di tempat lain. Emiliano Jonathans mendapat pujian dari Patrick Kluivert usai menjalani debutnya bagi timnas Indonesia, Jumat, 5 September 2025. Emiliano baru pekan lalu beralih status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kini ia sudah menjalani debutnya bagi skuad Garuda di laga lawan timnas Chinese Taipei di FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Di laga tersebut, Emiliano Jonathans masuk di babak kedua, tepatnya pada menit ke-71. Ia menggantikan Beckham Putra. Emiliano dimainkan di sayap kanan lini serang Indonesia. Penampilannya selama di lapangan sangat menjanjikan. Emiliano Jonathans menunjukkan permainan impresif sejak masuk ke lapangan. Pemuda keturunan Depok, Jawa Barat, ini kerap kali melakukan penetrasi ke kotak penalti Chinese Taipei. Mantan pemain Vitesse Arnhem di Belanda itu juga beberapa kali mengkreasikan peluang emas, namun penyelesaian akhirnya masih belum mulus. Sudah lama saya ingin memanggil Emiliano. Sebab saya pikir, ia adalah pemain yang benar-benar bisa membuat perbedaan. Sekarang kalian bisa melihat kualitasnya, puji Kluivert dalam konferensi pers setelah pertandingan. Tidak hanya Emiliano, tetapi seluruh pemain timnas Indonesia juga melakukan pekerjaan yang sangat bagus, jelas Kluivert. Statistik lapang bola menunjukkan bahwa Emiliano merangkum total 2 tendangan, 11 umpan sukses, 1 dribble berhasil, dan menang 1 duel area. Ketika Emiliano masuk, ia melakukan pekerjaan yang baik. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada pemain lain yang bermain dalam pertandingan ini, ucap Kluivert. Legenda timnas Indonesia, Bambang Pamungkas pun ikut memberikan pujian terhadap debut Emiliano Jonathans. Puzzle timnas Indonesia kembali ditemukan. Kita sudah lama tidak melihat gaya permainan seperti Emiliano, tulis Bambang Pamungkas. Gaya mainnya mirip seperti legenda timnas Belanda, Arjen Robben, semoga kualitasnya semakin meningkat, dia kan masih muda, tegasnya. Terdekat, timnas Indonesia bakal berlatih tanding dengan timnas Lebanon di Stadion GBT pada Senin, 8 September 2025. Timnas Indonesia tampil sangat luar biasa saat menghajar Chinese Taipei 6 gol tanpa balas di pertandingan FIFA Matchday. Sejak awal laga, timnas Indonesia langsung mengambil inisiatif serangan yang dimotori oleh Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, dan Eliano Reinders. Gol langsung tercipta saat laga baru berjalan 4 menit melalui tandukan Jordi Amat yang memanfaatkan umpan silang dari Beckham Putra. Proses gol itu berawal dari tendangan penjuru yang berhasil diadang oleh lini pertahanan Taiwan, tetapi kembali jatuh ke kaki pemain Indonesia. Beckham Putra yang menerima bola tanpa gangguan langsung memberikan umpan silang ke dalam kotak penalti dan berhasil ditanduk Jordi Amat. Unggul 1-0 membuat tim besutan Patrick Kluivert itu semakin sering menebar ancaman terhadap lini pertahanan Taiwan. Alhasil, Indonesia memperlebar keunggulan melalui Ramadan Sananta pada menit ke-23 yang memanfaatkan kemelut di muka gawang. Tertinggal 2-0 dari Indonesia, Taiwan mencoba untuk melakukan serangan. Namun, duet Jordi Amat Rizky Ridho bermain sangat disiplin. Gol ketiga untuk timnas Indonesia datang pada menit ke-33 lewat tendangan akurat Mark Locke yang menghujam sisi kanan gawang Taiwan. Belum puas, Indonesia terus melakukan serangan demi serangan dan berhasil mencetak gol keempat melalui Eliano Reinders pada menit ke-38. Gol tersebut merupakan yang terakhir untuk kedua tim pada babak pertama, timnas Indonesia untuk sementara unggul 4-0 atas Taiwan. Sesudah turun minum, semangat menyerang pasukan Patrick Kluivert sama sekali tidak mengendur. Kegigihan Sananta akhirnya terbayar pada menit ke-58, dia sukses mencetak gol kelima Indonesia setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang lawan. Hanya 2 menit berselang, giliran Sandy Walsh yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia berhasil memanfaatkan kemelut hasil tendangan bebas Mark Locke untuk membawa Indonesia unggul 6-0. Pada menit ke-66, publik Surabaya menyambut momen spesial, Mauro Ziljestra resmi menjalani debutnya dengan menggantikan Sananta. Pada saat bersamaan, Kluivert juga memasukkan Tom Haye dan Marcelino Ferdinand untuk menggantikan Nathan Choyaon dan Egy Maulana. Tak butuh waktu lama, Ziljestra hampir saja merayakan gol debutnya pada menit ke-70 lewat sundulan setelah menerima umpan sepak pojok. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena ia dianggap lebih dulu melanggar kiper Huang Chiulin. 1 menit berselang, debutan lain, Emiliano Jonathans, juga masuk menggantikan Beckham Putra. Emiliano juga sempat mempunyai beberapa peluang,
Namun sayang, dia gagal mencatatkan namanya di papan skor. Jika ditilik dari ranking FIFA, kemenangan telak timnas Indonesia ini tak terlalu mengejutkan. Timnas Indonesia kini menduduki peringkat 118 FIFA, sementara Taiwan duduk di tangga 172. Hal ini juga langsung ditegaskan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Meski mengaku puas, Kluivert kemudian sedikit memberikan evaluasi terhadap penampilan pasukannya ketika menggilas Taiwan tersebut. Saya bilang kepada Anda sebelum laga bahwa spiritnya fantastis, mereka tahu sistemnya sekarang adalah eksekusinya. Sebab semua orang tahu bahwa Taiwan punya ranking lebih rendah, kendati mereka negara dengan ranking lebih rendah, Anda perlu melakukan yang harus dilakukan. Hal itu yang saya lihat dalam tim dan itulah yang terpenting. Saya pikir di babak pertama para gelandang kami terlalu tinggi, itu berarti kami tak memiliki ruang untuk pemain sayap kami. Mereka mengubahnya di babak kedua dan Anda langsung melihat gol tercipta dengan sangat indah, kecepatan permainan sangat bagus. Saya pikir mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik, seluruh personel tim berada di level yang bagus, ungkap Patrick Kluivert. Tentu kemenangan ini menjadi modal bagus bagi skuad Garuda jelang laga berat menghadapi Lebanon. Menghadapi Lebanon, timnas Indonesia tentunya akan cukup sulit karena memang Lebanon punya level yang lebih baik